Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Badai corona menciptakan ketakutan global, termasuk di dalam bursa tanah air. Persepsi investor terhadap risiko investasi Indonesia jadi memburuk. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Corona Mengancam, Risiko Utang Republik Indonesia Naik Tajam. Kita langsung lihat slide yang pertama. Pasca pengumuman The Fed memangkas suku bunga mendadak, CDS Indonesia langsung naik. Kredit default swap atau CDS adalah kontak derivatif swap di mana pembeli melakukan pembayaran ke penjual atas penutupan risiko gagal bayar default debitornya. Artinya kalau ada terjadi gagal bayar, nah pembeli bisa mendapatkan pembayaran dari sini sehingga CDS ini jadi patokan persepsi risiko investasi. Nah, peningkatan CDS ini merupakan salah satu indikator memburuknya persepsi investor terhadap risiko investasi di Indonesia. Kalau premi CDS meningkat, artinya pasar derivatif Indonesia menganggap berinvestasi di Indonesia ini beresiko. Nah, berdasarkan data CDS tenor 5 tahun Indonesia ini naik 39,1% pada Senin kemarin, jadi ke 198,51 basis point. Nah, kenaikan CDS Indonesia tak lepas dari gejolak di pasar saham dan juga pasar modal setelah wabah virus corona semakin ganas. Nah, selain di global juga karena WHO mengumumkan kenaikan status dari epidemi jadi pandemi. Di dalam negeri juga selain semakin banyak kasus ditemukan juga karena semakin tinggi juga angka kematian karena corona. Nah, kenaikan premi CDS terjadi sejalan juga dengan ini, pelemahan rupiah. Kalau kita lihat terhadap dolar AS kemarin ini mencapai hingga 15.196 rupiah. Bisa kita lihat dalam grafis yang ini. Ini kenaikan yang signifikan dalam 5 hari terakhir. Artinya kemarin rupiah melemah hampir 2% dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya. Reaksi pertama, reaksi kebijakan yang pertama juga super ngawur. Rapat kabinet kapan itu putuskan bayar influencer 79 miliar. Ya, padahal kita alat testingnya aja nggak punya atau kurang. Yang kedua subsidi airline. Padahal negara-negara lain menutup turis internasional, terutama dari negara-negara yang kena kasus, kita malah mau meningkatkan. Yang ketiga masih aja ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok. Walaupun udah dilarang, udah macam-macam. Ini sih business interest dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Ya, saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain aja, bukan oleh saya. Itu teman saya dan udah kaya lah, berhenti sebentar kayak buat kepentingan nasional. Ya, koleganya juga mesti berani ingatkan. Semua orang tidak menginginkan itu, tetapi faktanya potensi ledakan sosial itu tidak bisa ditampung oleh institusi resmi, maka dia akan cari caranya sendiri. Itu udah hukum sosiologi. Silakan. Jadi saya berharap kita 3 kali proses penggantian presiden yang nggak normal. Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur. Yap. Semua orang pemimpin ini memilih mundur demi menghindari pertumpahan darah. 3-tiganya, oke? Iya. Bung Karno mundur demi menghindari pertumpahan darah. Pak Harto mundur demi tidak tambah lagi korban Trisakti saat itu dan semuanya. Kalau dia mau bertahan nggak bakal. Gus Dur juga mundur karena dulu kan ada ancaman akan dikirim 2 juta ini. Nah, ini saya berharap bahwa jangan sampai terjadi rakyat karena tidak ada oposisi, rakyat beradu dengan aparat, terjadi korban dan ada orang kan sudah terjadi, korban sudah banyak yang jatuh. Itulah yang saya katakan. Sangat bahaya apabila ada pemimpin. Saya tidak menuduh siapa-siapa, nanti ini bahaya sekali. Ada pemimpin yang sudah tidak masalah terjadi korban demi kekuasaannya. Itu sangat bahaya. Negara ini sangat besar. Kalau ini terjadi, maka negara ini bisa pecah. Percaya saya, karena negara ini sangat rapuh sebenarnya kalau dipimpin yang betul-betul haus kekuasaan.
Pak Bung Karno mundur, Pak Harto mundur, Bu Gus Dur mundur, itu orang-orang kuat semua. Maksudnya dalam politik, dalam apapun. Ketika Trisakti ada jatuh korban, langsung diusul. Ini kita korban sudah banyak yang jatuh juga kan, Kak Radit? Ya karena komposisi politiknya belum memungkinkan itu menghasilkan semacam, jadi akumulasinya masih berjalan kan. Pada waktu itu di Trisakti keadaan berubah karena sekian menteri keluar dari kabinet. Jadi orang tinggal nunggu faktor itu sebetulnya. Entah dari luar karena permainan kurs, entah karena tadi ada seorang yang diamputasi di dalam kabinet terus tiba-tiba jadi pemimpin oposisi, tapi dia sebetulnya bukan untuk memimpin oposisi, tapi karena Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Atau gimana? Nah, justru itu dari mana duit untuk memindahkan itu? Untuk urus 5 triliun corona aja belabakan. Mau naikin BPJS akhirnya nggak jadi. Terus tahu-tahu punya duit cash 466 triliun untuk memindahkan ibu kota. Itu dari mana duitnya kira-kira? Coba, saya bertanya, kira-kira Istana punya duit dari mana? Punya duit Bang, 5 triliun itu dari mana corona kira-kira? aja tuh kita kelabakan nih Bang sekarang Bang. Kalau kita bahas mengenai corona, kalau bisa kita rubah judulnya sedikit. Oh, kita tidak merubah judul Bang, karena ini sinkron Bang. Enggak. Waktunya habis. Kalau nanti bahas corona, kalau bahas coronanya saya bisa bicara Bang, dari ini kan A sampai perbandingan dengan Bang, Z. ini perbandingan. Untuk pindahan ibu kota dananya sekian, untuk corona sekian, duitnya dari mana di tengah kita menghadapi masalah sekarang? Itu perbandingan aja Bang, nggak mesti ganti judul Bang. Jangan lupa bahwa ibu kota negara baru ini, ibu kota kita yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah ini, anggarannya adalah dari anggaran pendapatan belanja negara. Itu satu. Yang kedua, negara sebesar ini bagaimana mungkin membuat ibu kota baru kok jadi masalah dengan keuangan, itu di mana logikanya? Apa urusannya? Nah, kalau soal ekonomi, tanpa corona pun ekonomi Indonesia 2020 bakal anjlok ke 4%. Karena mabok utang, ya salah urus. Ada makroekonomi yang semua indikatornya, current account dan lain-lain, termasuk primary balance itu negatif, dan tapi rupiahnya masih kuat karena didoping dengan pinjaman luar negeri yang mahal. Yang kedua ada gagal bayar yang jumlahnya cukup besar di luar Jiwasraya dan Asabri, 33 triliun, reksadana dan lain-lain, total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Nah, kalau penanganan corona ini efektif, ekonomi Indonesia akan nambah anjlok hanya minus 1% lagi, jadi 3%. Tapi kalau saya lihat track record sampai hari ini, mohon maaf, penanganannya itu belum optimal, bisa-bisa efeknya terhadap ekonomi akan anjlok lagi, tambah minus 2%. Jadi buntutnya tahun 2020 kita akan hanya tumbuh plus 2, bahkan mungkin 2% lah, mungkin kurang. Nah, karena dampaknya bukan hanya dari segi kesehatan yang Ibu tadi udah jelaskan dengan sangat bagus, tapi juga dampak ekonominya. Seperti diketahui rupiah udah anjlok ke 15.200, saham dari 6 ribuan indeksnya udah drop ke 4.500. Pertanyaannya apa yang kita bisa lakukan secara ekonomi? sakit hati aja. Jadi soal-soal begituan yang mesti kita hitung dari sekarang. Seluruh variabel udah kita
kita periksa, tinggal nunggu. Tapi kenyataannya sekarang Jokowi makin kuat kok. Semua mendukung Jokowi, mulai dari Polri, TNI, DPR, dan semua. Itu bahayanya. Kalau sistem terlalu stabil, artinya dia nggak bisa baca keretakan. Kalau manusia terlalu sehat, dia nggak tahu bahwa kansernya udah stadium 4, nggak ada sinyal lagi itu. Waduh, perumpamannya mengerikan sekali.